Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Zafira, NPM 211506138 dari kelas PSTIC. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir dari praktikum sistem basis data yang kedua, yaitu pada praktikum sistem basis data yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai CDM, yaitu Conceptual Data Model, dan juga PDM, Physical Data Model. Nah, pada laman kali ini sudah ditampilkan CDM yang telah saya buat, yaitu mengenai sistem iuran bulanan pada kosan. Dalam hal ini kosan Wisma Agung. Kemudian setelah saya menjelaskan CDM ini nanti, kita juga akan mengenerate-nya ke PDM atau Physical Data Model dan juga akan mengenerate database-nya sehingga database itu dapat digunakan seperti itu. Baik, ini adalah tampilan dari CDM sistem iuran bulanan, di mana di sini terdapat 6, 7, 7 entity, di mana 7 entity ini ada pemilik, kemudian anggota, kemudian penanggung jawab, pengeluaran rutin, transaksi pembayaran, kemudian ada petugas kos, dan juga data rekapan bulanan. Nah, pada entity ini terdapat atribut yang mana atributnya masing-masing entity itu berbeda ya, dan juga terdapat primary key di masing-masing entity. Untuk entity yang pertama yaitu pemilik memiliki primary key yaitu nama pemilik. Kenapa nama pemilik dijadikan primary key di sini? Karena pemilik pada dasarnya yang satu di sini. Kemudian ada alamat pemilik dan HP pemilik dengan tipe data dapat dilihat adanya voucher 50, kemudian alamatnya voucher 100, dan HP pemilik kita ada number. Di sini kemudian ada entity anggota, di mana anggota ini memiliki primary key yaitu ID kamar, di mana ID kamar ini masing-masing anggota kosan berbeda, sehingga ID kamar ini jadikan primary key. Kemudian ada atribut nama anggota dengan tipe data voucher 50, status berlakunya yaitu ada voucher 50, kemudian alamatnya ada voucher 100. Kemudian ada entity penanggung jawab, di mana entity penanggung jawab ini memiliki primary key ID penanggung jawab, IDPJ. IDPJ ini adalah ID penanggung jawab. Penanggung jawab di sini kurang lebih ada 1 sampai 2 orang. Sehingga kemudian atribut yang lainnya ada alamat dan juga HP, di mana alamat memiliki tipe data voucher 100 dan juga HP ini memiliki tipe data number 15 dengan panjang line 15 ya. Kemudian ada entity pengeluaran rutin. Entity pengeluaran rutin ini merupakan entity yang ada juga dalam sistem iuran bulanan ini, di mana entity pengeluaran rutin ini memiliki primary key yaitu nomor pengeluaran atau nomor keluar. Kemudian juga ada ini atributnya nominal keluar dengan tipe data double, di mana double ini digunakan untuk bilangan yang mungkin dapat saja berkoma ya. Kemudian untuk atribut selanjutnya ada nama atau keterangan pengeluaran dengan tipe data voucher 100. Kemudian ada juga entity transaksi pembayaran. Entity transaksi pembayaran ini memiliki primary key nomor bayar dengan tipe data number 15. Kemudian nominal bayar, atribut selanjutnya adalah nominal bayar dengan tipe integer. Mengapa di sini saya memilih integer? Karena nominal bayar untuk transaksi pembayaran iuran di kos ini nominalnya itu tidak berkoma, jadi berupa bilangan bulat ya. Jadi saya ambil integer saja, kemudian tanggal transaksinya dengan tipe date dan juga namanya untuk voucher 50. Kemudian untuk petugas kos, entity petugas kos, primary key-nya ada di ID petugas, kemudian diikuti dengan atribut nama petugas dengan tipe voucher 50, kemudian HP petugas dengan tipe number 15 dan durasi kerja dengan tipe voucher 50. Kemudian untuk entity yang terakhir ada entity data rekapan bulanan. Dalam entity ini ada primary key yaitu dengan tipe data integer yaitu nomor rekapan. Kemudian diikuti atribut total iuran dengan tipe integer. Total iuran di sini integer karena total iuran tadi
terhubung dengan transaksi pembayaran ya. Jadi dia integer. Kemudian data rekapan bulanan memiliki atribut juga total keluaran, di mana total keluaran ini berkaitan dengan entitas pengeluaran rutin tadi, sehingga tipe datanya tetap double. Kemudian terdapat juga atribut rincian atau keterangan data rekapan. Di sini saya membuat tipenya yaitu varchar 100. Baik, untuk hubungannya di sini pemilik memiliki kardinalitasnya one to one dengan penanggung jawab, di mana pemilik akan menugaskan setiap satu penanggung jawab, dan penanggung jawab pun juga akan memiliki pertanggungjawaban dengan hanya satu dan hanya satu pemilik, seperti itu. Jadi dia menugaskan penanggung jawab. Kemudian penanggung jawab di sini akan mengatur pengeluaran rutin dengan kardinalitas one to many, di mana satu penanggung jawab akan mengatur banyak pengeluaran rutin. Mengapa banyak? Karena pengeluaran rutin di sini tidak hanya satu, dapat berupa gaji petugas, di mana petugas kos sendiri itu pun terdiri atas beberapa petugas dan juga banyak pengeluaran lainnya. Maka hubungan kardinalitasnya adalah one to many, di mana satu penanggung jawab akan mengatur beberapa pengeluaran rutin. Kemudian pengeluaran rutin ini memiliki hubungan kardinalitas one to many dengan petugas kos, di mana satu pengeluaran rutin ini juga akan berhubungan dengan banyak petugas kos, di mana pengeluaran rutin ini memiliki hubungan membayar. Dia akan membayar atau menggaji petugas kos, di mana petugas kos ini terdiri atas beberapa orang ya. Jadi hubungan kardinalitasnya one to many, di mana satu petugas kos juga akan menerima satu pembayaran dari pengeluaran rutin itu. Kemudian pengeluaran rutin ini, entitas pengeluaran rutin juga akan memiliki hubungan relation menjadi dengan kardinalitas many to one dengan data rekapan bulanan, di mana pengeluaran ini tadi terdiri atas beberapa pengeluaran sehingga dia many, berhubungan dengan satu yaitu data rekapan bulanan yang terdiri dari satu, seperti itu. Jadi banyaknya pengeluaran rutin itu akan menjadi atau berelasi menjadi satu data rekapan bulanan. Kemudian di sini juga ada penanggung jawab akan berelasi dengan transaksi pembayaran, di mana relasinya penanggung jawab akan melayani transaksi pembayaran dengan kardinalitasnya di sini one to many. Mengapa one to many? Di mana tiap satu penanggung jawab ini akan melayani beberapa transaksi pembayaran. Mengapa beberapa transaksi pembayaran? Di mana transaksi pembayaran ini tidak hanya satu ya, dapat terjadi beberapa transaksi pembayaran karena juga anggotanya juga banyak, maka transaksi pembayaran juga akan banyak, seperti itu. Kemudian di sini ada juga entiti anggota akan berelasi dengan transaksi pembayaran, di mana anggota akan melakukan transaksi pembayaran dengan kardinalitasnya di sini yaitu one to one. Mengapa one to one? Karena ini sistem iuran bulanan, jadi setiap anggota setiap bulannya membayarkan atau melakukan transaksi pembayaran sebanyak satu kali. Jadi hubungannya adalah one to one, di mana satu anggota melakukan pembayaran transaksi satu kali untuk satu bulannya. Di sini juga transaksi pembayaran ini akan memiliki relasi dengan data rekapan bulanan menjadi data rekapan bulanan pertama, di mana kardinalitasnya yaitu many to one. Mengapa many to one? Transaksi pembayaran tadi lebih dari satu ya, akan banyak adanya transaksi pembayaran. Kemudian di sini akan diinput atau menjadi berelasi dengan data rekapan bulanan menjadi satu, di mana data rekapan bulanan akan menjadi satu setiap bulannya, seperti itu. Baik, kita di sini telah melihat ini adalah gambaran CDM-nya atau konseptual data modelnya dari sistem iuran bulanan kosan. Di sini saya akan coba mengenerate-nya ke PDM atau physical data model. Oke, di sini kita ke tools, kemudian generate physical data model. Oke, ini SQL, oke langsung saja oke ya. Ini adalah hasilnya. Ketika kita mengenerate CDM tadi ke PDM.
Nah, di sini, terlihat bahwa adanya hubungan balik antara pemilik dan penanggung jawab, dan juga di sini, eee, ID PJ yang merupakan primary key dari entitas penanggung jawab masuk ke entitas pemilik sebagai foreign key. Mengapa demikian? Karena adanya hubungan antar pemilik dan penanggung jawab tadi one to one, di mana penanggung jawab juga bertanggung jawab kepada satu pemilik, maka foreign key dari penanggung jawab itu akan masuk ke pemilik, lebih tepatnya sebagai foreign key. Di mana ID PJ tadi sebagai primary key di penanggung jawab akan masuk ke entitas pemilik sebagai foreign key, seperti itu. Terlihat di sini ya. Seperti itu juga yang lainnya, foreign key. Jadi pembedanya di sini adalah PDM ini akan mengenerate CDM tadi ke model data fisik yang lebih rinci daripada konseptual tadi. Sehingga di sini ditampilkan adanya foreign key dari setiap entitasnya yang telah terhubung dengan entitas lain, di mana foreign key ini merupakan uh, kunci, kata kunci yang mana dia akan mengkaitkan entitas satu dengan entitas lainnya, seperti itu. Oke, ini kurang lebih sama seperti CDM tadi ya, tapi dia akan lebih rinci dan sederhana lagi dalam hubungannya. Di sini ada hubungan baliknya antar anggota dan transaksi. Kemudian di sini juga pengelolaan rutin itu akan diurus oleh satu penanggung jawab, dan juga transaksi pembayaran itu memiliki hubungan di mana many to one, di mana penanggung jawab akan melayani banyak transaksi pembayaran, dan juga anggota one to one, di mana anggota akan melakukan transaksi pembayaran satu kali dalam satu bulan, kemudian transaksi pembayaran ini dilakukan oleh satu anggota, setiap anggotanya satu transaksi. Kemudian dari transaksi pembayaran yang banyak ini akan dijadikan satu data rekapan bulanan, dan juga pengelolaan rutin yang mini tadi juga akan menjadi data rekapan bulanan menjadi satu kesatuan di sini dari transaksi dan pengelolaan rutin. Kemudian di sini petugas kos juga akan mendapat bayaran dari pengelola rutin, atau dalam artian ini pengelola rutin akan melakukan pembayaran kepada petugas kos, di mana di sini artinya ID atau primary key, nomor keluar dari entitas pengelola rutin, akan jadi foreign key dari petugas kos. Oke, ini adalah PDM-nya. Jadi kita akan mengenerate-nya dulu, generate database. Di sini kita ke bagian database, kemudian kita generate database atau control lagi. Oke, ini bebas kalian mau menyimpannya di mana, di directory mana, saya tetap di sini saja. Kemudian file namanya, di sini saya ubah menjadi tasp2.sql. Oke, kita langsung oke saja. Oke, ini sudah ke generate, kita coba edit. Nah, ini adalah tampilan database.sql-nya tadi dari physical data model yang telah kita buat dari CDM, kemudian kita generate ke PDM, dan juga kita generate lagi database-nya berupa SQL. Ini adalah database yang berbentuk SQL-nya dari sistem yang telah kita buat tadi. Oke. Di sini terlihat ya ada table, create table, di mana kita membuat table dari ada table pemilik. Dalam CDM tadi itu adalah entitas, kemudian ada data rekapan bulanan, ada anggota, dan lain-lain. Oke, ini adalah database dari sistem yang kita buat tadi berupa SQL. Oke, lebih dan kurangnya saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.